Bahkan hal-hal kecil aja juga bisa memicu konflik kalau pada saat respon kita itu tidak benar. Malah yang menjadi konflik adalah sebetulnya hal-hal sepele. Kalau dulu hal-halnya lebih besar gitu, kalau sekarang malah banyakkan hal-hal sepele. Hai Grace, hai Cilinda. Hai Grace. Yonghi. Yonghi. Oke, apa kabar nih, Cilinda? Baik. Puji Tuhan. Berarti Kongsi CE kemarin habis tahun baru Imlek berarti di rumah aja? Atau juga sempat keluar-keluar gitu, Ci? Di rumah aja. Aja. Tidak mengunjungi saudara-saudara juga. Dan tidak menerima tamu tentunya ya? Iya, terima tamu cuman anak dan cucu. Oke. Ya, Grace juga gimana, Grace? Di rumah saja? Saya juga nggak keliling-keliling tahun ini, cuman ke rumah orang tua aja. Jadi udah sih, gitu aja sih ya. Lumayan kali ya, angpaunya ngirit ya. Iya, lumayan angpaunya. Tapi tetap mesti transfer kayaknya. Oh gitu, mesti transfer ya? Iya, tetap harus transfer. Iya. Oke. Cilinda, Grace, hari ini kita hadir di Ngopi Cantik, ya ngobrol pintar cantik klitik gitu ya, dimana topik hari ini kita akan bicara tentang konflik hebat, konflik sehat ya. Wow, tentunya ini seru banget topik ini karena di saat-saat pandemi sekarang ini justru kurang lebih hampir sudah setahun lebih ya untuk masa pandemi ini, tentunya tidak mudah untuk keluarga-keluarga, khususnya para pasangan-pasangan yang bekerja, para suami yang ada beberapa yang kena PHK, kemudian ada juga yang potong gaji gitu kan ya, sehingga sedangkan biaya pengeluaran atau fixed cost gitu ya Bu Grace ya. Bu Grace sebagai direktur keuangan gitu ya, sebagai direktur keuangan di rumah gitu kan ya, Cilinda juga sebagai direktur keuangan di rumah gitu, tentunya kan ada fixed cost, ada biaya-biaya yang kita tidak bisa hindari gitu, tapi kita harus melakukan itu sehingga ketika pendapatan suami berkurang tentunya ini akan menjadi suatu konflik atau ada konflik-konflik yang lain, banyak hal gitu ya. Nah, belakangan ini seringkali banyak pertengkaran yang seringkali terjadi antara suami dan istri. Nah, gimana ini? Kalau dari Grace dan Cilinda, kira-kira apa sih sebenarnya pemicu konflik suatu pasangan itu di tengah-tengah keluarga kita masing-masing? Kalau dari Grace gimana? Kalau dari Cilinda gimana? Ya, silakan. Grace dulu deh, Grace. Saya Grace, dulu ya. Oke, Grace. Grace, gimana? Kalau kamu gimana, Grace? Kalau saya pribadi ya, segala macam hal juga bisa menjadi konflik. Tidak tertentu hanya hal-hal khusus gitu ya, hanya hal-hal besar gitu. Bahkan hal-hal kecil aja juga bisa memicu konflik kalau pada saat respon kita itu tidak benar dan seringkali terjadi miskomunikasi gitu. Kalau dalam kasus saya itu miskom yang paling sering. Jadi mungkin maksudnya apa? Apalagi sebagai seorang wanita ngomongnya kan mesti sering yang nggak jelas gitu, ambigu. Jadi suami suka salah nangkep gitu. Nah itu juga seringkali menjadi pemicu konflik kalau di saya gitu. Kalau yang hal-hal besar justru malah sebetulnya kalau di pengalaman saya ya, itu yang lebih sering memicu konflik adalah hal-hal sepele malah, bukan sesuatu yang signifikan. Mungkin kalau misalnya dalam hal-hal keluarga lain gitu atau dengan orang lain itu mungkin masalah yang sangat besar, misalnya uang gitu ya, uang pakai sembarangan gitu atau gimana gitu. Kalau di saya justru hal-hal seperti itu jarang gitu, malah tuh yang seringan ya yang kecil-kecil gitu. Ya, Cilinda gimana, Cilinda? Apa ya, yang bisa? Kalau saya sih lebih banyak memang seperti Grace juga, hal-hal yang kecil seperti selisih pendapat gitu ya. Jadi kalau yang masalah keuangan, masalah yang besar-besar sih enggak ya. Sekarang mungkin udah lebih dewasa kita kan ya, jadinya udah enggak terlalu dah yang kayak begitu ya.
Ya, itu kadang-kadang salah ngomong gitu ya. Terus gitu kita mungkin ngomong cepat ceplos gitu ya. Jadi pasangan tersinggung, atau dia ngomongnya juga cepat ceplos, kitanya tersinggung. Tapi ya itu tergantung lagi respon kita. Biasanya itu ya hal-hal kecil-kecil kayak begitulah, selisih pendapat. Misalnya kasih pendapat kayak begini, terus kita kurang setuju gitu. Itu aja sih, yang kecil-kecil aja. Hal-hal kecil itu kayak misalnya tadi Grace bilang kan hal-hal kecil yang ambigu. Contohnya apa itu Grace? Jangan diambigu juga nih di CLC. Gimana ya kalau contohnya apa nih, hal-hal kecil gini, apa gitu ambigu. Apa seringkali gini. Apa ya yang ini itu loh. Ini itu gitu kan, ada kata-kata yang memang akhirnya apa sih mau ngomong apa sih gitu, karena sometimes aku juga suka begitu, pasangan saya suka bilang kamu ini ngomong yang jelas gitu loh. I think itu memang problem kebanyakan wanita ya. Sering ngomong itu hanya sepatah gitu. Jadi kalau saya yang paling sering dikomplain sama suami itu bahwa saya tuh beranggapan dia sudah mengerti maksud saya. Jadi saya hanya menyampaikan misalnya nih kalimat harusnya itu dalam 2 kalimat gitu ya. Saya hanya berbicara dalam 1 kalimat dengan anggapan dia akan mengerti kalimat yang selanjutnya gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang sering memicu. Ini saya lagi nggak keinget sih. Cuman yang paling sering itu memang kalau misalnya kita berkomunikasi dari WhatsApp ya, terutama ya misalnya ya kan buru-buru gitu atau ngetik cepet-cepet gitu ya. Itu saya juga modelnya kayaknya saya ngetik segini aja harusnya dia udah ngerti lah gitu ya. Ternyata tuh yang dia tangkap berbeda dengan yang saya maksud gitu. Untuk sekarang saya nggak bisa kepikiran secara persis itu kejadian apa, tapi itu memang sering banget gitu. Dan kebetulan memang saya juga kan modelnya yang mau cepet gitu, jadi apa tuh mau cepet, jadi ya udah ngetik pokoknya misalnya ngomong setengah, pokoknya udahlah dia ngerti maksud saya gitu. Sedangkan suami saya tuh orangnya orang tipe detail gitu, jadi kalau tidak ngomong secara detail sering itu jadi miskom gitu, jadi ya salah nangkep maksudnya gitu. Ya. Jadi maksud Grace itu jadi contoh misalnya kalau misalnya makan gitu kan ya, ya udah makan gitu, padahal mungkin ada makanan yang bisa dipanasin dulu gitu kan ya, tapi ya udah karena disuruh makan ya udah makan, terus kita bilang anak-anak makan apa, udah dipanasin belum? Tadi kamu nggak bilang dipanasin sih, kan bilangnya makan aja, jadi saya kasih aja makan. Nah, mungkin kayak begitu kali ya. Betul. Kurang lebih misalnya kayak begitu gitu. Jadi misalnya itu tuh misalnya ngomong gitu ya, kasih anak-anak makan gitu. Jadi cuman sampai kata-kata kasih makan gitu. Nah, mungkin yang misalnya ya, contoh misalnya yang saya maksud adalah kasih makan sekalian maksudnya tolong dipanasin gitu ya. Maksudnya itu lebih detail gitu. Cuman dengan asumsi saya bahwa saya dengan berbicara ini kasih makan gitu, itu dia udah ngerti bahwa makanannya memang harus dipanasin, harus misalnya ditaruh di mangkuk yang mana begitu. Jadi hal-hal seperti itu gitu. Dengan asumsi pokoknya saya ngomong begini harusnya dia udah mengerti bahwa yang harusnya dilakukan adalah seperti ini gitu. Itu yang memang sering memicu. Tapi pasangannya nggak sampai ke situ gitu pola pikirnya gitu ya. Betul. Jadi misalnya nggak nyampe ke sana atau kadang memikirnya juga berbeda gitu. Jadi misalnya tuh makan gitu ya. Jadi mungkin yang dia pikir makan, oh ya udah yang ada gitu, dia ngelihat ada di situ, ya udah itu diambil gitu. Padahal maksud saya misalnya tuh ambilin yang di mana gitu. Jadi saya mungkin ngomongnya cuma setengah-setengah gitu. Jadi akhirnya tuh ya gitu miskom gitu. Jadi nggak ngerti maksudnya tuh sebetulnya gimana gitu. Nah, Cilinda gimana? Sering ngalami kayak begini juga nggak? Artinya kan tadi juga Cilinda sempat katakan bahwa yang kecil-kecil. Cilinda kan sudah punya pengalaman yang jauh lebih panjang nih dibanding saya sama Grace nih. Kalau saya sama Grace kan masih, ya boleh dikata masih muda-muda lah, anak-anak masih kecil. Kalau tadi kan Cilinda udah sampai punya cucu ya. Nah, otomatis pasti punya pengalaman yang jauh lebih panjang gitu dibanding kita. Gimana, Ci? Kita pingin tahu nih, kalau pengalaman dari Cilinda gimana? Ya, kalau yang sekarang sih lebih banyak yang memicu konflik itu lupa.
Jadi kalau misalnya lupa ini, lupa itu ya. Hati-hati. Ya, jadi kalau udah taruh barang nih ya lupa, terus nyarinya lama gitu ya sampai dia kesel gitu kan ya sampai. Terus udah gitu kadang-kadang gitu keluar ya nggak bawa kunci. Ya totonya kan rumah dikunci gitu kan ya sama supir saya juga udah pulang dikunci. Nah kita nggak bisa masuk nih. Ya kan, jadi nah itu tuh yang memicu kadang-kadang kita jadi konflik. Kok kamu juga nggak inget ngambil kunci ya, jadi nyalain saya aja gitu kan. Nah yang kayak gitu tuh yang kecil-kecil gitu, nanti kalau misalnya taruh barang, pindahin barang dia ya, udah pindahin barang dia dengan maksud merapikan, tapi ternyata kitanya juga lupa taruh di mana, giliran dia cari. Nah nggak ketemu tuh, lama ada carinya. Lupa. Oke. Iya. Nah, tapi sebenarnya kalau dari konflik begini ya, Ci, boleh tahu nggak pernah ngalami konflik yang sangat hebat begitu nggak? Yang sangat besar gitu? Waktu agak muda sih ya, waktu pernikahannya masih awal-awal ya, yang kayak anaknya masih kecil-kecil sih, ya sering. Ya konfliknya biasanya ya lebih ke masalah anak ya. Jadi kita selisih pendapat soal mendidik anak gitu ya. Nah itu yang bikin kita konfliknya biasanya lumayan runyam gitu ya. Terus udah gitu kita juga kan waktu masih muda itu kerjanya kan udah lebih, ritme kerjanya kan lebih panjang daripada sekarang ini. Sekarang Cilinda ini kan kerjanya Cilinda ya kerja kalau Oh, suami istri kerja, Cilinda sama suami juga. Iya, waktu muda kan saya juga bekerja gitu ya di office gitu ya, dia juga bekerja. Nah, kalau sekarang kan ritme kerja kita kan udah lebih slow ya, jadi sayanya udah lebih nggak gitu aktif bekerjanya. Nah, terjadilah konflik yang seperti gitu waktu itu sih ya, memang lebih banyak soal anak ya. Iya. Anak, masalah keuangan ya dulu ya waktu masih muda itu yang konfliknya berat. Ya terus udah gitu, kalau sekarang sih karena mungkin kita juga sudah lebih bisa berespon dengan benar, sehingga konfliknya itu nggak panjang, nggak lama, dan nggak besar lagi gitu loh. Karena kita meresponnya dengan benar. Kalau dulu kan kita masih muda maunya menang sendiri, semuanya kamu yang salah, saya yang menang. Tapi sekarang kan ya responnya kita udah berbeda. Betul. Wow. Kalau Grace gimana Grace? Punya cerita kah? Ada kejadian mungkin konflik yang besar gitu? Sampai, aduh pokoknya kadang kan gini ya, kalau konflik besar tuh ya, kalau dari saya nih punya pengalaman juga, kalau udah konflik besar kadang itu mulut saya juga nggak bisa direm nih. Jadi kadang suka keluar itu kata-kata yang sebenarnya itu tidak pantas gitu, itu tuh sampai keluar gitu. Nah Grace gimana Grace? Sering sih, yang nggak tahu ya sering apa enggak, tapi maksudnya nggak sering sampai tiap hari, tiap minggu gitu enggak, tapi beberapa kali juga pernah ya. Beberapa kali juga pernah kejadian seperti itu dan cukup dahsyat gitu. Jadi aku bilang sih cukup besar lah itu, karena ya memang seperti yang Carol bilang tadi gitu, jadi keluar kata-kata yang memang itu tidak seharusnya untuk diucapkan, dan itu akhirnya menyakiti juga pihak pasangan, dan akhirnya tuh tidak menjadi, ya untung biasa anak-anak kalau kita lagi konflik besar itu kita jarang gitu, maksudnya sampai anak-anak itu mendengar secara persis gitu, karena itu tidak menjadi contoh yang baik juga lah gitu untuk anak-anak ya. Ya pernah beberapa kali seperti itu, sampai banting barang juga udah pernah, tapi puji Tuhan nggak pernah sampai KDRT ya, jadi jangan sampai kali ya, malu-maluin. Ya, amit ya, sebenarnya nggak sampai seperti itu, tapi kalau KDRT berarti kayaknya apa nih? Kita wanita ke suami atau suami ke kita nih? Ya sama aja, maksudnya dua arah. Tapi maksudnya cukup dahsyat juga. Untung yang dibanting juga bukan piring sih. Jadi nggak sampai
istilahnya tuh ya mungkin di ukuran couple yang lain, I don't know whether itu udah cukup dahsyat atau, tapi menurut saya itu udah cukup dahsyat gitu, karena ya yang paling kentara itu adalah perkataan yang keluar gitu, yaitu perkataan yang tidak seharusnya sebagai seorang Kristen itu mengucapkan gitu. Ya. Jadi ini ya, artinya saya juga teringat kalau misalnya kita sudah ngobrol masalah perkataan gitu, ketika kita lagi konflik besar gitu, kita lagi marah banget, perkataan keluar itu jadi ingat itu tuh di mana, di dalam kalau nggak salah di dalam Efesus 4 itu dibilang gini, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu gitu, dari mulut kita gitu ya. Karena kenapa? Karena itu benar-benar bisa menyakitkan orang-orang yang berkonflik dengan kita tentunya ya, termasuk salah satunya misalnya dengan pasangan kita. Nah, Cilina sama Grace, kalau misalnya bicara tentang keluarga ya, kan ada suami, ada pasangan kita, ada anak, ada mertua gitu kan, mungkin ada kakak ipar, ada adik ipar. Nah, yang kira-kira kalau kita berkonflik itu secara pribadi, Grace sama Cilina lebih ada artinya gini, pemicu, lebih sering bergesekan atau berkonflik dengan siapa? Apakah dengan pasangan, dengan mertua, dengan anak gitu, atau mungkin dengan ipar gitu kan? Biasa kan ada yang ribut antar ipar itu ribut melulu, atau sama mertua gitu kan? Tapi sama pasangan baik-baik aja gitu, akur-akur aja. Nah, gimana, Grace sama Cilinda? Kalau saya ya memang paling sering itu memang dengan pasangan ya, tapi sebetulnya seperti yang tadi Cilinda juga udah sharing, seiring dengan kedewasaan usia gitu, itu memang frekuensi berkonflik itu semakin berkurang gitu, biarpun mungkin ya masih dibilang ya belum sampai tahap bahwa kami memang udah menjadi couple yang sangat jarang berkonflik, ya enggak, tapi udah jauh berkurang dibandingkan waktu dulu awal-awal pernikahan. Dulu awal-awal pernikahan ya bisa dalam hitungan hari gitu, dalam beberapa hari gitu udah bisa berkonflik secara terus-menerus gitu. Sedangkan untuk sekarang dengan istilahnya tuh bertambahnya usia, mungkin juga dengan bertambahnya kedewasaan gitu, itu semakin frekuensi memang semakin berkurang, biarpun ya yang menjadi konflik adalah sebetulnya hal-hal sepele. Kalau dulu hal-halnya lebih besar gitu, kalau sekarang malah banyakkan hal-hal sepele. Nah, kalau saya memang dengan pasangan, karena ya yang paling sering ketemu ya untuk sekarang ya, I think orang akan lebih sering berkonflik itu pada saat kita bertemu, frekuensi itu lebih sering gitu. Kalau saat kita jarang-jarang itu, kalau sampai udah jarang aja masih berkonflik, I think something wrong gitu kayaknya ya. Aneh gitu, udah jarang ketemu aja masih bisa berkonflik gitu ya. Tapi memang ya kalau dengan pasangan, karena memang ya setiap hari ketemu, terus kemudian dengan kebiasaan yang berbeda antara satu dengan yang lain, ya banyak hal lah yang memicu untuk kalau di kasus saya itu dengan pasangan gitu. Oke. Kalau dari Cilinda gimana, Cilinda? Kalau waktu muda lebih banyak sih pemicunya itu dari mertua ya, tapi bukan mertua langsung gitu. Jadi misalnya mertuanya tuh suka cerewetin pembantu gitu ya, sampai sayanya tuh pembantu, suster berhenti terus gitu ya. Jadi aduh, saya lampiaskannya ya ke suami gitu ya. Tapi berarti satu rumah sama mertua gitu ya? Ya, dulu waktu baru menikah sampai dia meninggal tuh ya, saya satu rumah gitu sama mertua. Dan biasanya sih gitu, karena dia suka marah-marahin pembantu terus gitu ya, terus mungkin orangnya resik banget gitu ya. Jadi pembantu saya, suster saya tuh banyak berhenti melulu gitu, 2 bulan berhenti gitu. Sedangkan saya kan masih kerja ya. Jadi itu konfliknya. Jadi saya lampiaskanlah ke suami gitu.
Tapi sekarang sih karena itu kita sudah mulai agak mulai agak dewasa, jadi nggak terlalu banyak konflik yang besar-besar begitu lagi. Ya dulu cuman karena melampiaskan kekesalan aja itu kepada suami. Tapi sekarang sih ya enggak lah ya, udah nggak terlalu banyak konflik yang besar-besar seperti itu. Paling yang kecil-kecil selisih pendapat gitu-gitu aja. Ya. Nah, kalau misalnya kayak berkonflik dengan mertua, tentunya ada perasaan ini nggak sih, Ci? Apa konflik sama mertua itu kayak jadi karena pemicunya sama mertua, terus kemudian pelampiasannya ke suami. Kasihan juga dong ya suami ya. Berarti bisa stres nggak itu? Pasti stres deh kalau ditanyain. Nah, tapi sebenarnya pada saat itu tuh kita juga jengkel banget dong ya, Cilinda ya. Kalau misalnya sampai mertua seperti itu. Nah, Grace pernah punya pengalaman kayak begitu juga nggak sih? Apakah maksudnya dengan mertua sehingga pelampiasannya ke suami gitu kan? Gimana Grace? Sering sih, sering. Karena saya juga kan tipenya bukan yang istilahnya mungkin ada beberapa orang itu yang berani gitu untuk berbicara balik ya, atau istilahnya tuh berkonflik dengan orang yang lebih tua gitu. Saya jangankan itu dengan mertua ya, maksudnya dengan orang lain gitu yang secara umur atau secara kedewasaan itu jauh di atas saya tidak ada nyali gitu untuk saya berkonflik secara terang-terangan gitu. Padahal sebetulnya saya termasuk orangnya juga memang yang belak-belakan, tapi kalau saya melihat secara usia memang jauh di atas siapapun itu, apakah itu memang orang tua atau dengan istilahnya istilahnya tuh saya berusaha untuk menahan diri lah ya gitu, untuk tidak ini, apalagi nih kalau kasusnya ini dengan mertua gitu kan. Kalau mungkin dengan orang tua sendiri itu berbeda gitu. Saya kalau dengan mama papa saya lebih berani gitu untuk berbicara. Cuman itu juga sering berkonflik juga. Saya tadi lupa sebut sih, memang saya juga salah satu yang sering berkonflik adalah dengan orang tua saya sendiri. Kalau dengan mertua saya lebih nggak berani gitu, karena kan ya satu sisi itu adalah orang tua suami saya, di mana tuh nanti akan menyulitkan posisinya, di mana kalau saat saya dengan berkonflik begitu ya. Jadi kalau ditanya sering pelampiasan ya sering, karena kan nggak bisa. Kalau istilahnya gini, kalau dengan orang tua saya sendiri saya nggak suka, itu saya langsung sampaikan gitu, saya langsung ngomong gitu ya, begini begitu gitu. Jadi konflik istilahnya tuh berkonflik pun nggak apa-apa gitu, karena saya tahu ini memang orang tua saya, dan gimana ya, hubungan itu akan tetap sama gitu dengan keadaan biarpun kami berkonflik. Sedangkan kalau dengan mertua itu kan istilahnya ini adalah orang tua suami saya, nanti kalau berkonflik itu akan menjepit posisi suami saya gitu, dan itu yang saya tidak berharap terjadi gitu. Wah, ini menarik sekali. Kalau Grace berkonflik ternyata malah lebih banyak sama orang tua sendiri ya. Padahal banyak orang justru konfliknya itu sebenarnya lebih banyak dengan mertua, kemudian itu kayak kasus Cilinda dengan mertua, terus kemudian pelampiasannya ke suami gitu kan ya. Tapi ada beberapa orang juga mungkin ya konfliknya dengan suami. Tapi sebenarnya kan dengan konflik itu akan menjadikan sebenarnya kita jadi bertumbuh ya, kita growing kan ya di dalam firman Tuhan. Karena kalau nggak ada konflik, kita juga jalannya biasa-biasa aja. Justru dengan konflik itu sebenarnya buat kita growing sih kalau kita dapat mengelola konflik itu. Nah, ada firman Tuhan mengatakan demikian, Cik, sama Grace ya, di Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, ya ketika kita konflik kan pasti kita marah tuh, emosi. Janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi otomatis kan berarti kalau dalam firman Tuhan ini kan bagaimana kalau ketika kita marah kita harus selesaikan dong problem kita. Nah kalau dari Grace sama Cilinda nih, gimana untuk
menyelesaikan atau mengelola misalnya konflik tersebut? Apa yang dilakukan oleh Grace sama Cilinda? Apakah sebelum matahari terbenam udah selesai, atau besoknya nih baru selesai, atau bisa seminggu atau bisa sebulan nih baru selesai? Gimana Cilinda sama Grace? Ya, Cilinda dulu deh, Ci. Silakan, yang sepertinya udah lebih senior. Ini yang sekarang ya, kalau yang sekarang juga boleh ya, Grace mau tanya ke Cilinda juga boleh, Cilinda juga mau tanya ke Grace juga boleh gitu. Ya, gimana Ci? Kalau sekarang sih saya selalu berusaha untuk menyelesaikan saat itu juga. Jadi even dia yang salah atau saya yang salah, saya berusaha untuk minta maaf gitu ya. Terus ya udahlah, saya bilang udahlah jangan ribut ya soal kayak begini gitu kan, jadi nggak enak gitu. Suasananya kan jadi nggak enak. Jadi kalau untuk saat ini sih sekarang lebih banyak saya minta maaf duluan. Even dia yang salah ya udah. Luar biasa Cilinda. Hebat Cilinda. Luar biasa. Ci, pernah diam-diaman nggak sih Ci kalau konflik begitu? Diem aja deh. Lagi kesel kan, daripada kita keluar gitu kan emosi gitu. Jadi lebih baik kita diem dulu deh gitu. Pakai tidur. Kalau saya suka saya pakai tidur dulu gitu. Daripada ribut berisik gitu. Kalau saya sekarang sih kalau dia lagi marah ya saya diam gitu loh. Jadi saya enggak ini ya, enggak kayak dulu. Kalau dulu kan dilawan terus sampai terjadilah keributan besar. Jadi sebenarnya suami saya tuh tipenya orangnya yang sabar ya. Sebenarnya dia tuh enggak suka ribut. Cuman kan karena kita nih yang perempuan biasa suka emosian ya, suka mancing-mancing dengan perkataan gitu ya. Bener ya, dengan perkataan terus kita pancing-pancing kemarahan dia sampai dia marah beneran gitu kan ya, baru kita senang. Ibaratnya ditekan tombol bottomnya ya Ci, gitu ya. Iya, jadi kita sengaja. Nah dulu saya tipenya kalau dia nggak bales, kalau dia diem, malah saya akan tekan tombol yang bisa bikin dia marah besar. Habis itu baru saya senang gitu. Nah terus baru saya diem. Nah tapi kalau sekarang kan saya udah nggak begitu. Sekarang saya berusaha untuk kalau dia lagi marah, saya diem dulu. Nanti kalau dia udah nggak marah, baru saya jelaskan pendapat saya kayak gini loh. Tadi saya ngomong kayak begini nih bukan maksudnya begini gitu, supaya dia nggak salah paham. Jadi kalau dia lagi marah, saya usahakan udah nggak mau dijawab, didiemin dulu. Jadi saya diem, saya tenang. Sampai dia udah agak tenang, baru saya ngomong sama dia gitu bahwa ini maksud saya tadi bukan seperti ini, kayak gini nih, saya maunya kayak gini. Jadi baru dia juga udah mulai cool down kan, jadi dia udah mulai cool down, jadi dia juga nggak kebawa emosi lagi waktu saya jelasin. Ya sekarang seperti gitu. Iya. Oke, Grace gimana Grace? Kalau saya sih masih belum bisa menang ya dari hal-hal seperti ini gitu. Jadi kalau saya tahu gitu, kalau Bible juga bilang jangan sampai amarah itu kita simpan setelah matahari terbenam. Tapi dalam kasus saya itu jarang terjadi gitu. Jadi memang biasanya tuh kalau konflik apalagi yang cukup hebat ya, cukup dahsyat gitu, itu bisa ya saya harus bawa tidur dulu gitu untuk saya bisa menenangkan pikiran, untuk saya istilahnya itu lebih berpikir secara jernih, itu saya harus tidur malah supaya besoknya sama itu, dong ya Grace. Ya, sama saya juga tinggal tidur. Harus tidur dulu gitu. Nah ya tidurnya kapan ya pada saat malam, jadi ya memang di akhirnya itu udah selesai matahari terbenam gitu ya. Nanti pada saat bangun biasanya tuh amarah udah mulai cooling down gitu, tapi ya cuman memang seringkali ya masih kesel gitu. Jadi kalau dalam hal ini memang saya bilang saya belum bisa untuk melakukan seperti apa yang
Bible katakan ya, bahwa tidak boleh menyimpan sampai dengan itu dan diselesaikan gitu. Sedangkan saya tuh kalau menyelesaikan di saat yang sama itu emosi saya masih tidak stabil gitu. Ya mungkin karena faktor usia juga, kalau mungkin Cilinda udah lebih bisa secara dewasa ya, lebih dewasa mungkin, dan kalau saya secara kedewasaan kan mungkin belum sampai setaraf dengan Cilinda, jadi masih susah gitu untuk dengan kepala dingin menyelesaikan, terus apalagi minta maaf boro-boro deh. Jadi makanya tuh Cilinda hebat banget bisa minta maaf biarpun salah atau benar gitu. Jadi susah gitu. Jadi mau ngomong gitu, orang ini bukan saya juga yang salah misalnya gitu ya, atau loh ini kan belum selesai. Jadi apalagi kalau udah yang berkepanjangan gitu, kalau udah yang berkepanjangan akhirnya saya sendiri yang stop. Kalau suamiku tipenya justru malah ya udah diselesaikan gitu, diselesaikan sampai di ujungnya. Kalau saya tuh malah males gitu, udah that's it, stop aja. Jadi daripada diterusin, ini bikin saya juga tambah kesel, makin emosi, lebih baik udah stop aja, stop and then that's it, saya pergi tidur. Kalau misalnya itu memang udah menjelang malam, atau kalau misalnya itu tidak menjelang malam, ya udah saya diem aja. Tadi mungkin kalau Carol bilang diem-dieman, itu juga sering sih, tapi nggak sampai berminggu-minggu gitu, nggak. Biasanya tuh berapa lama? Sehari 2 hari? Paling 1 hari sih biasanya ya, paling sekitar 1 hari gitu udah. Mana tahan Grace, suami istri diam-diaman sampai berbulan-bulan. Makanya sampai 1 hari aja itu udah susah untuk tidak berkomunikasi. 1 hari aja susah, apalagi udah berminggu-minggu sama berbulan-bulan, benar kan? Udah betah. Betul. Saya tuh sekesel-keselnya, semarah-marahnya itu tetap maksudnya tuh ya, misalnya nih perlu makan atau apa gitu ya, mau nggak mau ya tetap akhirnya kan bicara gitu. It's very hard untuk dalam 1 hari itu tidak berbicara sama sekali, itu kayaknya tuh susah gitu. Kalau dengan suami pasti ada sesuatu hal yang perlu disampaikan juga. Jadi biarpun dengan istilahnya dengan nada sewot-sewot gitu ya, mungkin dengan masih rada kesel-kesel ya, akhirnya ya tetap mau nggak mau, misalnya suguhin makanan gitu, nah makan gitu. Jadi ya tetap maksudnya tuh itu makanan ambil di sono gitu. Jadi maksudnya tuh dengan nada, mungkin dengan nada yang masih kesal, tapi ya tetap mau nggak mau harus ngomong gitu, karena nggak bisa. Tahan ya. Tapi intinya sebenarnya apapun problem itu nggak ada maksud untuk menunda kali ya Grace ya, tapi artinya gengsi menyelesaikan. Kenapa Cilinda? Gengsi kali ya kalau masih muda ya. Kalau masih Nah muda. itu juga itu Ci. Jadi kan mungkin tadi kan Cilinda juga sempat mention ya, kalau mungkin di waktu masih usia yang lebih muda dulu kan kayaknya tuh masih mau menang sendiri gitu, masih pengen pokoknya pendapat saya yang benar gitu. Betul. Jadi ya I think I'm still on that stages gitu. Jadi masih berasa nggak bisa, ini pokoknya saya yang benar, ya kamu harus dengerin dulu ininya gitu. Jadi ya makin berkepanjangan di pihak satunya juga, belum lagi kalau misalnya itu adalah masalah miskom gitu ya, jadi makin susah gitu ngejelasinnya gitu. Iya, jadi paling tidak maksudnya karena sebenarnya kan pemberesan itu kan nggak bisa dipaksakan ya, bener kan Mas? Jadi artinya juga tapi tetap diselesaikan. Nah sebenarnya dari Grace sama dari Cilinda pengen tahu nih gimana sih sebenarnya kalau misalnya cara untuk nyelesain konflik itu, bagaimana sih pemberesannya, bagaimana cara pemberesan untuk menyelesaikan itu, dan kira-kira pembelajaran apa yang sebenarnya kita bisa dapatkan di saat kita konflik. Ya sedikit di-sharing lah Cilinda dan Grace, gimana? Kalau saya yang lebih banyak punya inisiatif untuk menyelesaikan itu justru malah suamiku ya. Wow. Mungkin ini iya, mungkin bisa ceritanya ke orang kayak gitu. Tapi tadi kan saya udah sempat mention ya di depan ya, maksudnya tuh berarti suami lo lebih baik gitu ya Grace ya? Iya bisa dibilang gitu. Suami saya memang lebih baik, jadi lebih baik, lebih sabar gitu ya. Lebih baik, lebih sabar ya.
Cuman kalau dalam hal konflik gini memang I can say dia lebih dewasa lah untuk menyelesaikan konflik gitu. Karena apa yang diajarkan di BPN itu, jadi BPN dulu kan waktu sebelum menikah kami kan ikut kelas BPN ya selama sekian bulan untuk persyaratan menikah di Abaloh. Apa yang diajarkan itu dia benar-benar masih ingat gitu. Jadi masih ingat kepalanya gitu. Jadi lucu juga kemarin waktu kita bongkar-bongkar barang-barang lama gitu, kita mau buang-buang barang ya, bersih-bersih rumah gitu, ada papernya BPN gitu, jadi modul dari BPN yang dulu, terus dia tiba-tiba bilang gini, nih lu baca lagi aja, lu kan udah banyak yang lupa apa yang diajarin. lu pelajarin lagi katanya. Sedangkan kalau dia tuh memang masih ingat, dan dalam hal ini yang lebih banyak punya inisiatif tuh memang dia. Kalau saya ya udahlah, saya tipenya udah anggap udah selesai gitu. Jadi udah kalau istilahnya itu ngambang gitulah, diambang gitu. Jadi kalau udah beberapa hari juga ntar baik sendiri gitu. Jadi jadinya nggak gantung gitu, padahal konfliknya itu sebetulnya belum benar-benar sampai selesai. Nah, sedangkan kalau dia tuh tipenya memang mau mengerti gitu, dan memang mau ini kenapa konflik ini tuh penyebabnya apa gitu, apa yang dia bisa improve, apa yang bisa dilakukan supaya hal ini tuh tidak terjadi lagi di depan gitu. Jadi termasuk juga dia biasanya juga dia yang meminta maaf duluan, biarpun udah sampai kita berdua udah sampai marah gitu, tapi most of the time ya memang dia yang approach saya dulu gitu. Jadi kalau saat udah di approach, ya mau nggak mau sebagai wanita juga istilahnya luluh juga gitu ya. Jadi kalau udah dibayin gitu ya ceritanya. Jadi kalau udah dibayin gitu ya akhirnya itu luluh sendiri gitu. Jadi ya oke, and then baru mulai bisa berbicara dengan nada yang turun gitu. Kalau enggak kan sebelumnya masih dengan nada naik, atau kalau enggak ya dengan jutek gitu ya. Dia ngejawab dengan jutek gitu. Kalau dari saya sih gitu sih. Karakter apa Grace yang ketika ada konflik kemudian ada penyelesaian, ada karakter apa yang muncul dalam diri Grace yang Grace mungkin bisa sharing sedikit buat para wanita di sini ya. Artinya kan kalau misalnya dari saya secara pribadi, misalnya saya jadi yang tadinya saya orangnya nggak sabaran, dengan adanya konflik saya jadi belajar untuk sabar gitu, lebih banyak untuk mendengarkan. Karena sebenarnya kan sama kayak Cilinda juga bilang, kalau di pernikahan di awal gitu kan pasti lebih banyak konfliknya. Saya 5 tahun di awal itu mau dibilang sebenarnya konflik tidak sebanding waktu saya pacaran. Justru saya sebenarnya pacaran itu jauh lebih banyak konfliknya. Menikah nggak begitu, cuma semakin tajam karena dengan adanya konflik kan harusnya kita belajar sesuatu yang berbeda supaya konfliknya itu upgrade gitu loh, naik kelas. Jadi nggak itu terus gitu. Nah, jadi karakter apa yang misalnya Grace, perubahan karakter apa yang Grace mungkin dapatkan atau Cilinda gitu dari problem yang ada? Grace gimana Grace? Kan tadi seru nih kamu ceritanya nih konfliknya, dan suami yang datangin gitu minta maaf gitu ya, hebat loh suaminya, bener. Ya. Tapi dari Grace sendiri pembelajaran apa yang Grace dapatkan? Karakter apa? Ini ya forgiveness kali ya. Jadi bukan harus gitu. Jadi memaafkan gitu. Jadi apapun itu gitu. Jadi regardless kondisinya seperti apa, ya kita harus mampu gitu, harus bisa untuk memaafkan pasangan kita gitu kan. Ya puji Tuhan memang kita berkonflik bukan dengan hal-hal yang istilahnya tuh mungkin
couple lain mengalami mungkin yang lebih hebat gitu ya. Misalnya contoh kayak ada affair, atau itu kan istilahnya untuk bisa forgive itu akan jauh lebih besar dan jauh lebih berat gitu ya. Nah, tapi untuk saya pun sebetulnya untuk bisa forgive itu udah cukup berat juga gitu, udah cukup it's not something easy gitu, biarpun ini hanya konflik-konflik yang istilahnya tuh konflik-konflik sederhana lah ya, bukan konflik yang sampai hebat seperti gitu. Hanya sih saya belajar untuk ya itu lebih memaafkan ya. Memaafkan dan diingat-ingat lagi ya konflik-konflik sebelumnya. Cilinda gimana, Cilinda? Ini untuk senior nih. Kalau senior udah punya pengalaman kan udah jauh banget kan. Ya gimana Ci? Apalagi tadi kan Cilinda sempat juga cerita konfliknya juga sebenarnya dengan mertua dan akhirnya pelampiasan juga ke suami gitu. Nah dari Cilinda gimana Ci? Maksudnya tadi apa? Karakternya ya? Iya, dengan konflik, cara penyelesaiannya Cilinda gimana untuk menyelesaikan konflik? Oh, tadi kan okay. dari Cilinda, tadi dari Grace, dari Cilinda cara menyelesaikan konflik dan akhirnya muncul pembelajaran karakter yang seperti apa di dalam diri Cilinda. Okay. Jadi saya belajar juga ya dari konflik-konflik kayak begitu. Kalau kita mempertahankan misalnya nih gengsi kita ya, tetap aku yang menang, aku yang benar gitu ya. Jadi sebenarnya kan jadi akhirnya suasana rumah jadi nggak enak ya. Apalagi kalau sampai diem-dieman. Terus kita juga jadi rugi ya. Jadi kita nggak konsentrasi juga, mau kerja, mau ngapain juga nggak enak gitu ya rasanya. Saya juga bukan tipe orang yang suka didiamkan gitu ya. Saya orangnya tipenya yang nggak bisa juga mendiamkan orang gitu ya. Jadi saya pikir satu ya, saya nggak rugi apa-apa kalau saya minta maaf duluan. Ya dengan saya minta maaf duluan terus ya lama-lama suami saya jadi belajar juga loh. Tadinya dia tuh orang yang keras ya, dia nggak pernah minta maaf ya. Mungkin dari latar belakang keluarga yang nggak mengajarkan seperti itu juga. Apalagi mungkin Chinese Toto kan dia selalu berprinsip nggak boleh minta maaf kali ya sama ini ya, sama istri ya atau sama perempuan ya. Nanti jadi besar kepala atau gimana ya. Jadi dengan saya memberi contoh seperti itu ya, saya selalu minta maaf, saya bye-byein dia, terus begitu akhirnya lama-lama dia juga mudah ngomong sorry ya gitu. Jadi tadi saya salah gini-gini gitu. Jadi itu juga jadi akhirnya dia berkembang juga tuh karakternya. Jadi dia juga kalau dia merasa dia yang salah, dia akan minta maaf juga gitu. Kalau dulu kan walaupun dia salah, dia tidak pernah akan meminta maaf. Ya paling dia akhirnya lama-lama ya netral gitu ya, situasi membaik sendiri seperti tadi Grace bilang. Terus yang kedua saya pikir-pikir juga saya ingat akan pelajaran moto ya yang di ESC itu yang kita dapat ya, bukan benar atau salah, yang penting respons. Jadi saya percaya ya kadang-kadang mungkin konflik itu Tuhan izinkan terjadi ya supaya kita melatih gitu loh ya. Jadi benar nggak kamu bisa berespon dengan benar? Bukan karena kamu benar, kamu baru berespon benar. Tapi walaupun dia yang salah, respon kita tetap benar gitu. Jadi bukan benar atau salah, yang penting respons. Jadi Tuhan bukan lihat siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi respon kita terhadap konflik itu. Kita mau menang atau kita mau kalah gitu ya. Jadi lama-lama jadi satu habit yang baru ya. Jadi lama-lama sebelum kita berkonflik ya, sebelum kita mengeluarkan kata-kata yang pedas, biasanya saya selalu nih ya kalau dia udah ngomong yang nggak enak gitu ya, saya selalu berdoa dulu di dalam hati gitu ya sebelum saya jawab. Wow. Saya selalu tanya sama Roh Kudus, apa yang harus saya katakan supaya saya tuh tidak menyakiti dia, apa yang harus saya keluarkan, perlu nggak saya ucapkan gitu loh ya, perlu nggak saya ucapkan kata-kata ini, perlu nggak saya jawab sekarang ya Roh Kudus. Nah nanti kadang-kadang Roh Kudus bisa memimpin kita juga gitu, bukan kadang-kadang ya, selalu biasanya Roh Kudus memimpin kita memilih kata-kata yang tepat gitu ya, supaya suami kita juga jadi nggak terintimidasi, nggak kita pojokkan gitu ya dengan perkataan kita. Kalau dulu waktu masih muda sih enggak.
saya diam, tapi saya berpikir gini, kata-kata pedas apa yang paling pedas ya yang harus saya keluarkan supaya sekali tembak langsung tewas gitu ya. Jadi saya bukan tipe orang yang suka merepet gitu ya, marahnya merepet. Tapi saya tipenya yang kalau sekali keluar kata-katanya yang paling mematikan gitu. Tapi sekarang saya selalu berusaha untuk ya berdoa dulu, Tuhan pimpin saya ya kalau saya nanti menjawab itu perkataan apa ya yang supaya tidak mempertajam konflik gitu ya. Itu aja. Keren banget ini. Nggak berasa ya Grace sama Cilinda, waktunya udah habis. Dan padahal sebenarnya masih banyak yang mau ditanyakan, oke? Tapi paling tidak, thank you banget untuk kehadirannya di CLC Ngopi Cantik nih, di mana kita bisa berbagi tentang gimana sih ketika kita ada konflik, terus bagaimana cara kita untuk menyelesaikan konflik. Tapi bagus banget tadi, sebenarnya udah ada tips-tips yang sudah dibagikan oleh Grace maupun Cilinda, ya kan? Untuk kalau dari Grace bagaimana memaafkan, ya kan? Belajar untuk memaafkan. Dari Cilinda juga berespon dengan benar dalam menghadapi konflik tersebut ya, tentunya bagaimana kita terus melekatkan diri kita juga dengan Tuhan. Ya, konflik seringkali kan juga banyak akhir kata ini ya. Saya cuma mau bilang bahwa bagaimana setiap kita, pribadi kita jangan sampai takut dengan konflik, karena konflik sebenarnya sesuatu yang baik ketika kita dapat mengelola konflik itu. Dan tentunya bagaimana dari konflik itu justru membuat kita lebih naik kelas dari konflik-konflik sekolah kehidupan yang kita hadapi. Oke, tentunya para wanita yang luar biasa, wanitanya Allah, mari dari konflik yang ada, baik kita berkonflik dengan pasangan kita, atau konflik dengan mertua, atau konflik dengan anak, atau konflik dengan siapapun, bagaimana kita belajar untuk mengelola, dan tentunya satu, bagaimana kita belajar untuk memaafkan tadi, ya, kita belajar untuk forgiveness, kemudian kita mengampuni, dan yang kedua setelah kita mengampuni baru kita bisa juga tahu berespon dengan benar. Dan tentunya ketika dua hal itu kita lakukan, maka damai sejahtera terus ada pada kita, sukacita terus ada pada kita. Oke, thank you so much Grace, thank you so much Cilinda. Mari kita akhiri dengan ngopi cantik dulu ya. Oke, kita mau ngopi dulu. Kita ngopi, silakan. Ngopi cantik. Pakai tumbler ya. Oke. Yes. All the best buat Cilinda dan Grace. Sampai ketemu lagi, sampai jumpa. See you dan God bless you. Bye bye. See you.